Ya, shalom saudara. Puji nama Tuhan, sangat senang bisa ada di tempat ini. Ya, perkenalkan, nama saya David Novandi. Saya dari gereja SMCC di Surabaya. Saudara, istri saya satu, anak saya dua. Saudara, anak saya perempuan dan laki-laki umur 17 dan 15. Nah, hari ini saya akan share sesuai dengan tema bulanan dari gereja di tempat ini, yaitu berbicara tentang agent of change. Mari kita lihat, saudara, ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras ayat ini. Saya percaya begini saudara, karena firman Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Sebab itu mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, latar belakang ayat ini saudara ditulis pada waktu Rasul Paulus berpamitan, ya, ketemu dengan penatua dari Efesus, saudara, dan ini adalah saat-saat terakhir sebelum Rasul Paulus akhirnya ke Yerusalem dan kemudian dipenjara dan kemudian dia harus mati dengan kepala dipenggal, saudara. Ada satu kalimat yang menarik di awal ayat ini yang berkata bahwa tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Saudara, ini ada hal yang menarik, saudara. Kenapa ada orang-orang yang tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun? Dan Rasul Paulus bilang, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Karena Rasul Paulus percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada nyawanya. Ada sesuatu yang lebih penting dari nyawanya, saudara. Nah, mari kita lihat latar belakangnya kenapa Rasul Paulus adalah pribadi yang tidak menyayangkan nyawanya sendiri, saudara. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih penting. Rasul Paulus bilang, asal saja aku bisa menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Nah, hanya orang-orang yang mengenal siapa Tuhannya yang akan bisa bersikap seperti itu. Amin, saudara. Nah, kita lihat sebentar di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Latar belakang dari Paulus sendiri. Kenapa dia begitu berapi-api dia melayani Tuhan. Dia bersungguh-sungguh dalam setiap hal dalam tindakannya. Dia bersungguh-sungguh. Kalau saudara baca ayat di atasnya, di dalam Kisah Rasul 20 ayat-ayat di atasnya, saudara. Rasul Paulus tahu bahwa dia dibawa Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberitahu kepada dia bahwa dia akan menderita dan dipenjara, saudara. Dan Rasul Paulus bilang, aku nggak menghiraukan itu sedikit pun. Ya, aku nggak menganggap penting itu, saudara. Ya, aku nggak menganggap penting nyawaku. Kenapa? Latar belakang ayat ini, saudara, ditulis. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga. Kalau saudara baca ayat di atasnya, Rasul Paulus menerangkan siapa dirinya, saudara. Ya. Rasul Paulus adalah orang yang sangat luar biasa. Dia orang yang sangat dihormati, baik oleh orang orang Romawi maupun orang Yahudi, saudara. Dia murid dari Gamaliel, dia orang yang terpandang, dia orang yang kaya. Dan orang seperti Rasul Paulus ini dan kemudian berkata, malahan segala sesuatu apa saudara, kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, untuk kita bisa menjadi agent of change, agen-agen perubahan. Terlebih dahulu saudara, kita harus mengalami perubahan. Amin, saudara. Dan salah satu cara dan satu-satunya cara untuk kita mengalami perubahan adalah pada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paulus bertobat, Paulus berubah hidupnya. Dari dulu mengejar orang Kristen, mau dibunuh. Sampai akhirnya dia bilang dia melepaskan semuanya pada saat dia bertemu dengan Tuhan. Saudara, sebelum kita melangkah menjadi orang-orang agen perubahan, hal yang pertama yang kita harus perhatikan baik-baik, saudara, adalah
apakah kita sudah diubahkan di dalam kasih-Nya? Apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan sungguh-sungguh? Karena dalam perjumpaan dengan Tuhan itulah yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Mengubah seluruh tujuan hidup kita. Dan sehingga langkah kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ada sebuah ilustrasi, saudara, yang saya baca. Dan ini adalah kisah nyata. Suatu kali ada seseorang, hamba Tuhan yang sudah cukup umur. Dan kemudian ditanya oleh seorang anak muda dan dia berkata gini, Pak Pendeta, apa yang menyebabkan Pak Pendeta ini tetap melayani Tuhan? Mungkin usianya udah 80 tahun ke atas, saudara. Tetap melayani Tuhan, saya tahu kehidupan Pak Pendeta juga enggak mudah. Ada begitu banyak kesulitan yang Pak Pendeta alami. Tetapi apa yang menyebabkan Pak Pendeta ini masih tetap melayani Tuhan? Masih sungguh-sungguh melayani Tuhan? Dan kemudian, saudara, Pak Pendeta ini jawab dengan sebuah ilustrasi. Dia cerita begini, suatu kali saya dan anjing saya pergi jalan-jalan ke taman. Waktu anjing saya dan saya berjalan-jalan di taman, kemudian tiba-tiba anjing saya itu ketemu dengan seekor kelinci. Ya. Dia bertemu muka dengan seekor kelinci itu, saudara. Dan singkat cerita, tanpa panjang lebar anjing saya mulai meronta-ronta dan lepas dari pegangan saya, dia kejar kelinci itu, saudara. Dia kejar kelinci itu dan kemudian tidak lama kemudian ada anjing-anjing yang lain yang ikut berlari mengejar kelinci itu. Dia ikut berlari mengejar kelinci itu dan terus setelah berapa lama, saudara, akhirnya satu persatu anjing-anjing yang lain berhenti mengejar kelinci itu. Dan pendeta ini cerita, hanya tinggal anjing saya saja yang terus mengejar kelinci itu. Dan Pak Pendeta ini tanya kepada anak muda, tahukah apa yang menjadi perbedaannya? Yang menjadi perbedaannya adalah hanya anjing saya yang pernah bertemu muka dengan kelinci itu. Sehingga dia kejar itu sampai dia dapat. Sementara anjing-anjing yang lain hanya ikut-ikutan mengejar. Dan Pak Pendeta ini bilang begini, selama saya hidup, saya mengalami kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Masakan saya harus berhenti melayani. Waktu saya baca cerita ini, saudara, ini saya menemukan sebuah kunci. Apa yang membuat kita bisa bertahan sampai kesudahannya. Untuk tetap bisa melayani Tuhan. Untuk tetap bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Waktu kita mengalami kasih-Nya, saudara, itu adalah sebuah kekuatan, sebuah dasar. Sehingga sama seperti bukan hanya Rasul Paulus. Kalau kita lihat murid-murid Yesus yang lain, matinya nggak enak semua, saudara. Ya. Tetapi mereka rela melakukan itu. Kenapa, saudara? Karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah ayat yang juga kemudian saya catat. Waktu Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus itu memberikan syarat begini, saudara. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara, ini ayat ini jangan dijadikan senjata. Orang Kristen suka pakai senjata ayat-ayat ini, saudara ya. Kalau lagi berantem sama suaminya, istrinya, jangan bilang itu alkitabiah karena Tuhan suruh kita membenci ya. Jangan, saudara. Ayat ini berarti begini, bahwa kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Dan Rasul Paulus tahu itu, saudara. Bahwa kunci dari semuanya adalah pada waktu kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada waktu kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka itu adalah awal dari kita menjadi agen-agen perubahan dalam hidup ini. Saudara, ini yang saya catat, ini yang saya renungkan. Untuk kita bisa menjadi agen perubahan, seseorang itu harus mengalami perubahan terlebih dahulu dalam hidupnya. Di dalam lewat perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga lewat perjumpaan itu dia bisa mengalami kasih-Nya dan bisa mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Coba saudara mulai renungkan kapan saudara mengalami perjumpaan terakhir dengan Tuhan. Kapan terakhir saudara mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
Ya, karena itu adalah sebuah kunci untuk kita bisa berjalan menjadi agen-agen perubahan dalam kehidupan kita. Tetapi tentunya ada hambatan-hambatan yang kita perlu perhatikan baik-baik, saudara. Ya. Kita sering berkata kita mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Tetapi ada sebuah hambatan, hambatannya apa saudara? Kita nggak bisa mengasihi Tuhan ya, kalau kita ini masih mengasihi dunia dan masih mengasihi diri kita sendiri. Ya. Ini adalah salah satu tantangan yang penting. Banyak orang berkata kalau kita disuruh melayani, kita disuruh memberkati orang lain, kita disuruh menolong orang lain. Ada banyak orang berkata gini, hidup saya sendiri aja perlu ditolong. Ya, boro-boro kita harus memperhatikan orang lain. Ya. Karena orang itu masih fokus kepada dirinya sendiri, saudara. Ini yang menjadi hambatan untuk kita menjadi agen-agen perubahan. Bahwa kasih Tuhan itu hambatannya adalah waktu kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi dunia ini. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15-17. Saudara, saya terkejut karena saya merenungkan, saya membaca di dalam versi The Message. Ayat-ayat ini saudara mengandung sebuah hal yang penting. Bahwa ternyata ciri-ciri mengasihi dunia, ciri-ciri orang yang mengasihi dunia, firman Tuhan bilang begini. Kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Nah, ciri-ciri orang yang mengasihi dunia di dalam versi bahasa Indonesia bilangnya keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, itu diterjemahkan di versi The Message bagus sekali. Keinginan daging diterjemahkan begini, saudara. Wanting everything for yourself. Menginginkan semuanya untuk diri sendiri. Itu berarti mengasihi dirinya sendiri. Semuanya fokus, saudara. Mungkin kelihatannya datang ke gereja. Mungkin kelihatannya melayani, fokusnya apa? Supaya diberkati Tuhan. Ya, fokusnya adalah diri sendiri. Keinginan mata. Di dalam versi terjemahan The Message berkata, wanting everything for your own way. Mau sesuai jalannya sendiri. Ya. Mau kehendaknya yang jadi. Bukan kehendak Tuhan, tapi kehendaknya yang jadi. Tipikal-tipikal ini itu orang-orang yang begini, saudara. Kalau berdoa nggak dijawab sama Tuhan, udah nggak ke gereja-gerejaan, ya, udah nggak pelayanan-pelayanan, karena sesuai dengan kehendak sendiri. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup, wanting to appear important, kepingin kelihatan penting lebih dari yang lain. Saudara, tanpa sadar, mungkin kadang-kadang sikap-sikap ini masih ada di dalam diri kita. Kita menginginkan semuanya untuk diri kita sendiri. Kita menginginkan bahwa semuanya itu harus sesuai dengan jalan-jalan kita dan kehendak kita. Itu yang menghambat kita untuk kita menjadi agen-agen perubahan, saudara. Karena pertanyaannya begini, saudara. Kadang-kadang yang menjadi ujian adalah bagaimana kalau doa-doa kita nggak dijawab sama Tuhan. Bagaimana kalau apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, itu nggak terjadi. Saudara, izinkan saya untuk cerita sedikit bahwa ini yang juga saya lakukan atau gumulkan hari demi hari. Ya. Di tahun 99 saya memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saudara, seiring dengan waktu itu karena saya juga lulusan di salah satu universitas di Surabaya, saudara, saya itu ada dapat tawaran kerja di sebuah perusahaan dengan gaji 4 kali lipat dibandingkan tawaran di full time. Dan saya memutuskan untuk full time, saudara. Singkat cerita, pada waktu saya menikah, saya kepingin punya anak perempuan, saudara. Ya karena adik saya laki semua, ya saya bosan, saya pingin anak perempuan. Anak perempuan saya dan Tuhan izinkan, Tuhan kasih anak saya perempuan. Tetapi ada dengan satu masalah, bahwa ternyata anak saya yang pertama ini berkebutuhan khusus. Ya. Pada waktu saya terima kabar ini, saudara. Dan apalagi itu bukan karena keturunan, ternyata tanpa sadar, saudara, sebelah rumah kami itu bengkel cat mobil. Ya, jadi selama hamil, istri saya itu menghirup timbal dari cat mobil itu, yang mengakibatkan bayinya itu keracunan timbal 10 kali lipat, lebih dari yang seharusnya orang normal terima, saudara. Saya sempat nggak terima, saudara. Ya, saya sempat bilang, biasa ya apalagi kalau udah pelayanan, Tuhan saya ini udah pelayanan, saya udah melayani sepenuh waktu, saya udah tinggalkan semua. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ya, saya tanya sama Tuhan,
Ya, saya marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Sampai suatu ketika saudara saya diingatkan Roh Kudus. Di tengah pergumulan saya bilang, udah ya saya mendingan nggak pelayanan lagi. Karena sebetulnya selain melayani saya juga seorang konsultan perusahaan. Kalau ada rekrutmen pekerja, karyawan, saya yang sering kali training atau wawancara. Jadi saya sempat berpikir seperti itu saudara. Dan kemudian saya diingatkan, ya, pada waktu saya memutuskan untuk saya melayani Tuhan sepenuh waktu, saudara. Waktu itu saya dijamah Tuhan, saya mengalami kasih-Nya. Nah, orang kalau dijamah Tuhan itu suka kilaf, janji-janji, saudara. Ya, saya janji sama Tuhan begini, Tuhan nggak akan ada yang bisa memisahkan saya dari kasih-Mu. Pakai ayat, saudara. Roma 8, ayat 34, 35. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Entah penderitaan, entah ketelanjangan, entah bahaya sakit, apapun juga. Saya janji itu sama Tuhan, Roh Kudus ingatkan saya. Malam itu juga saya bertobat. Iya. Dan saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Ya. Saya janji, benar-benar tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Apapun yang terjadi. Sampai saya terus berdoa buat anak saya, sekarang anak saya udah umur 17. Ya. Kelihatannya nggak terjadi perubahan apapun, tapi banyak sekali pelajaran yang Tuhan ajarkan lewat anak saya. Ya. Anak saya nggak terlalu bisa berkomunikasi, tidurnya sangat kurang, saudara. Kadang 2 hari nggak tidur, ya karena sangat aktif. Kami harus jaga makannya, kami harus ekstra keras buat itu. Tetapi seringkali salah satu yang saya bisa saksikan kepada saudara, Tuhan seringkali berbicara lewat anak saya ini. Saudara. Dia nggak terlalu bisa ngomong, tapi dia gampang cepat menghafal lagu, saudara. Ya. Jadi suatu kali saya habis pulang pelayanan dengan kondisi yang cukup lelah, saudara, dan capek, ya. Dan juga ada masalah yang cukup berat, saudara. Saya duduk, tiba-tiba anak saya yang pertama ini nyanyi, saudara. Dia nyanyi, yang terutama di dalam hidup ini. Ya, dia nyanyi gitu aja, saudara. Langsung saya dilawat Tuhan, saya nggak perlu Sidney Mohede, saudara, yang untuk WL, untuk bisa merasakan lawatan Tuhan. Saya dijamah Tuhan malam hari itu. Anak saya mengingatkan bahwa yang terutama adalah meninggikan nama Tuhan, apapun yang terjadi. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara begini, saudara. Bahwa untuk kita menjadi agen perubahan, hal yang pertama yang terpenting adalah kita harus mengalami kasih-Nya terlebih dahulu. Kita harus mengalami jamahan kasih-Nya setiap hari dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua Rasul Paulus berkata, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus kepadaku. Hal yang kedua untuk kita bisa menjadi agen perubahan adalah begini, saudara. Rasul Paulus tahu persis apa yang menjadi tujuannya di dalam kehidupannya. Dia tahu persis kenapa dia harus hidup. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Rasul Paulus fokus kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Yesus kepadaku. Nah, ini yang saya catat, saudara, untuk bisa menjadi agen perubahan. Yang kedua, seseorang harus mengerti apa tugas dan kehendak Tuhan dan berfokus kepada tujuan hidup kita. Fokusnya kepada kehendak Tuhan. Kalau tadi, saudara, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, bahwa kadang-kadang kita fokus buat diri sendiri. Wanting everything for your own way. Mau jalan-jalannya diikuti. Mau kehendaknya yang jadi, bukan kehendak Tuhan. Nah, tetapi saudara, seorang agen perubahan itu tahu bahwa kehendak Tuhan itu yang terutama dalam kehidupannya. Tetapi sekali lagi dasarnya itu harus kasih, saudara. Sekarang saya mau tanya sama saudara, ya. Berapa banyak di antara saudara di tempat ini yang mengasihi Tuhan? Amin? Oke. Pertanyaan saya kedua adalah, menurut saudara, perintah Tuhan itu berat apa ringan? Ya. Yang jawab berat bisa angkat tangan. Puji Tuhan, ya.
Hebat semua. Ya jawab ringan, angkat tangan. Yang takut ditipu sama pendeta, angkat tangan. Ya, ya soalnya suka gini ya saudara ya. Kalau saya jawab berat kok keterlaluannya udah jadi orang Kristen kok bilang perintah Tuhan itu kok berat ya. Tetapi kalau saya jawab ringan, ringan kok gak dilakukan. Ya, jadi serba salah saudara ya. Tetapi saudara, saya mau sampaikan ini kepada saudara. Rasul Paulus bilang, aku tuh fokusnya sama asal aku bisa melakukan kehendak Tuhan ya dalam kehidupan saya. Yang membuat perintah Tuhan itu berat sama ringan, itu bukan apa jenis perintahnya. Yang membuat perintah Tuhan itu berat atau ringan, itu adalah sebesar apa saudara mengasihi Tuhan. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Saudara, saya akan bacakan buat saudara. Saya sangat dapat rema dari ayat ini saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab inilah kasih kepada Allah. Jadi saya tanya, saudara mengasihi Tuhan? Semua angkat tangan, mungkin sungkan sama sebelahnya juga ya. Ya. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ternyata saudara, bukti bahwa kita itu mengasihi Tuhan adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Terus belum selesai saudara. Ya. Ayat itu berkata begini, perintah-perintahnya itu, apa saudara? Ngomongnya berat ya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, ini Yohanes lumayan ya, saudara ya. Ya. Dia ngomong gini, perintah Tuhan tuh enggak ada yang berat, tidak berat. Itu ditulis dari seseorang yang hampir mati karena digoreng ya dengan air mendidih, tapi enggak mati, saudara. Dan dia bilang, perintah Tuhan itu enggak berat. Dan saya mulai merenungkan, iya. Bahwa ternyata yang membuat perintah Tuhan itu berat atau tidak, tergantung seberapa besar kita mengasihi Tuhan atau tidak. Jika kita mengasihi Tuhan, seperti Yohanes katakan, perintahnya itu enggak ada yang berat. Saya punya teman, saudara. Itu luar biasa, saudara, kisah cintanya. Ya. Karena teman saya ini dulu tinggalnya di Lombok, ya, pacarnya di Bali, saudara. Ya. Dia dulu full time juga di rock teman saya ini. Nah, Jumat malam yang dia kerjakan setelah dari kantor, Jumat sore, dia pergi ke Bali naik sepeda motor, saudara. Ya, naik sepeda motor, nyebrang Selat Bali, terus sampai Denpasar, saya lupa sekitar 8-9 jam mungkin. Ketemu sama pacarnya, Sabtu sore dia pulang lagi ke Lombok karena minggunya pelayanan. Dan yang hebatnya saudara, 4 tahun mereka pacaran tidak pernah absen satu kali pun. Pertanyaan saya bilang, apa enggak pegel itu? Naik motor loh saudara ya, naik motor. Dan dia bilang enggak kerasa pegelnya saudara. Waktu dia bilang enggak saudara, apa sih yang mendrive dia? Kenapa jadi enggak berat saudara? Karena dia mengasihi pacarnya. Ya. Itu membuatnya jadi enggak berat. Jadi kalau Bapak Ibu suami istri di tempat ini, ya, kalau Bapak Ibu ada yang minta sesuatu ya dari suami atau istri terus mereka bilang berat, waduh itu kadar kasihnya ya harus dipertanyakan lagi ya. Ini kok jadi berat ya? Dulu aja waktu pendekatan aja apapun dilakukan. Tapi sekarang udah karena udah laku ya, udah jadi nggak dilakukan lagi saudara. Tetapi apa yang saya mau sharingkan saudara adalah begini, bahwa Paulus bisa fokus sama untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena dasarnya sama, dia mengasihi Tuhan. Tadi ada ayat yang Pak Arifin juga sampaikan. Yesus juga dengan menegaskan dengan kata-kata ini. Bahwa makananku selama dia ada di dunia ini, makananku adalah melakukan kehendak Bapa, ya, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus juga fokus. Yang dia mau lakukan adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia nggak fokus sama kehendaknya sendiri. Yang dia fokuskan adalah bagaimana supaya kehendak Bapa terjadi di dalam kehidupannya.
termasuk kehendak Bapa tersulit di dalam hidupnya, yaitu menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Ya. Apa yang menjadi hambatan, saudara? Saya melihat bahwa hambatan untuk kita melakukan tugas dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ada di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Bahwa yang menghambat kita itu adalah beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, bahkan kata-katanya lebih lagi. Karena dikatakan bahwa beban dan dosa, di dalam bahasa Inggrisnya ada kata ini, easily, yang begitu mudah merintangi kita. Ya. Ternyata apa yang menghambat kita, apa yang merintangi kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena perikopnya atasnya adalah berlomba-lomba dalam pertandingan iman. Adalah beban dan dosa, saudara. Ini yang harus kita tanggalkan. Seringkali beban kita, masalah kita, membuat kita gak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan apalagi dosa. Tetapi firman Tuhan di ayat yang kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, saya menemukan ada sebuah filosofi, ya. Kita akan melayani Tuhan, kita pelayan Tuhan. Sebetulnya tanpa sadar, kadang-kadang kita nggak sedang melayani Tuhan. Dari mana, saudara? Pada waktu kita memaksakan kehendak kita sendiri untuk Tuhan turuti. Karena pelayan, saudara, berasal dari kata waiters, ya. Waiters itu juga dikatakan bahwa orang yang menunggu, wait, ya, menunggu. Apa yang dilakukan pelayan? Yang dilakukan pelayan pertama adalah datang kepada konsumen. Kalau kita di rumah makan, ya, dia datang, saudara. Datang untuk apa, saudara? Datang itu untuk memenuhi pesanan dari customer, ya. Kan nggak mungkin, saudara, kalau saudara datang ke restoran, saudara bilang saya mau pesan ayam goreng, ya. Terus pelayannya ngomong ini, ikan goreng aja Pak, ya. Ikan goreng aja. Udah mungkin kita ketawa ya saudara ya. Tapi itu sering kita lakukan sama Tuhan. Ya. Tuhan bilang A, B aja lah Tuhan. Ya. Lebih gampang B. Ya. Lebih enak B. Ya. Kita sering kali begitu. Padahal pelayan tugasnya menerima pesanan. Dan selanjutnya yang ketiga, mengeksekusi pesanan tersebut. Coba kita renungkan baik-baik untuk menjadi agen perubahan, saudara. Fokus kita adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Berikutnya, saudara. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Ya. Saya suka heran ya kalau apa sih yang sering ditunggu kata-kata dari pendeta. Yang terakhir ternyata. Ya. Yang sering ditunggu kata-katanya yang terakhir. Lumayan udah mikir nanti malam makan di mana begitu ya saudara. Nah yang terakhir tapi masih agak lama ya. Yaitu untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yang pertama saudara kita diubahkan karena kita mengalami kasih Tuhan. Kedua kita harus fokus pada kehendak dan tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara ini yang penting. Bahwa menjadi agent of change atau agen perubahan itu bukan pilihan. Menjadi agent of change, menjadi agen perubahan itu adalah peran saudara. Saudara harus sadar, saudara dan saya harus sadar bahwa itu adalah memang peran saudara dan saya selama kita ada di muka bumi ini. Karena firman Tuhan berkata untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kita harus menjadi saksinya, saudara, tentang Injil kasih karunia Allah. Dan itu adalah sebuah peran yang harus kita lakukan. Bukan gini, kalau saya nggak lakukan nggak apa-apa, ya. Bukan pilihan, saudara. Tetapi itu sebuah peran. Mari kita lihat ayat ini. Ya, nah ini, saudara. Untuk bisa menjadi agen perubahan, maka kita harus memahami peranan sebagai saksi Kristus yang membawa kabar baik dan membawa perubahan bagi orang-orang di sekelilingnya. Ya. Kita harus menjadi saksi Kristus. Nah bagaimana dengan ayat ini saudara? Kita sering dengar ayat ini ya.
Tadi juga lagu terakhir tentang garam dan terang, saudara ya. Lagu terakhir tentang itu. Tetapi sadarkah kita bahwa begini, saudara. Pada waktu Yesus bilang, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Yesus itu sedang memberikan sebuah peran, ya, bahwa peran kita, identitas kita adalah garam dan terang. Itu identitas kita, saudara. Nggak bisa ditawar-tawar. Pada waktu kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kemudian Yesus bilang, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Nah, apa garam, saudara? Garam itu bicara bisa dirasakan. Ya, kasihnya bisa dirasakan. Garam itu membawa perubahan. Kalau kita bawa makan sayur tanpa garam kan gak enak ya, saudara. Begitu ada garamnya, garam itu membawa perubahan rasa. Bicara soal agen perubahan. Ya. Apakah kehidupan kita bisa dirasakan oleh banyak orang di sekeliling kita? Orang bisa merasakan kebaikan kita. Orang bisa merasakan kasih kita dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bicara terang. Terang itu dilihat. Ya. Terang itu dilihat, punya peran untuk membawa orang keluar dari dalam kegelapan. Ya. Terang itu membawa orang yang gak punya harapan, jadi punya harapan, saudara. Nah, itu adalah identitas saudara dan saya. Makanya sekali lagi, untuk jadi agen perubahan, itu adalah bukan lagi sebuah pilihan, tetapi memang sudah seharusnya orang-orang percaya adalah agen-agen perubahan. Amin, saudara. Karena identitas kita adalah garam dan terang. Hidup saudara bisa dirasakan orang lain. Hidup saudara bisa dilihat oleh orang lain di sekelilingnya. Saya teringat, saudara, ada sebuah lagu lama, lagu rohani yang judulnya Thank You. Ya, bukan Jamrud ya yang nyanyi, saudara. Ya, Thank You, yang nyanyi Ray Boltz, saudara. Ya, nah, lagu ini luar biasa, saudara, karena dia cerita tentang sebuah perjalanan. Suatu kali dia lagi mimpi, dia lagi jalan-jalan di surga, saudara. Waktu orang ini lagi jalan-jalan di surga, kemudian ada seseorang datang kepada dia dan dia kasih salam dengan kata-kata gini, terima kasih karena kamu, aku ada di sini. Terus dia bingung, saudara. Ya, makanya tadi waktu saya lihat ada anak-anak di depan, saudara. Guru-guru sekolah minggu ini punya peranan yang besar di dalam kehidupan mereka. Dia cerita soalnya, saudara. Dulu saya masih kecil, kamu adalah guru sekolah minggu saya. Kamu mengajarkan saya tentang Tuhan. Kamu mengenalkan saya tentang Tuhan. Makanya orang itu kemudian berkata, terima kasih karena kamu, aku ada di sini. Selanjutnya dia berjalan-jalan lagi, saudara, di lagu itu. Dia berjalan lagi, kemudian dia ketemu lagi sama orang, saudara. Dan orang itu sampai sama kata-katanya. Kasih salam dia dan bilang terima kasih karena kamu, aku ada di sini. Ya. Terus dia bilang, kamu mungkin gak kenal saya. Tetapi suatu kali misionaris datang ke tempatmu. Kamu gak punya uang banyak. Tapi Tuhan gerakan kamu untuk menabur supaya misionaris itu bisa datang ke tempat saya. Dan karena taburan itu, misionaris itu bisa datang ke tempat saya. Dan saya bertobat ketemu Tuhan. Terima kasih karena kamu, aku ada di sini. Ya. Terus kemudian lagu itu berkata, satu persatu ada banyak orang menyalami dia. Dan berkata, terima kasih karena kamu, aku ada di sini. Waktu saya dengar lagu itu, saudara, saya berdoa sama Tuhan. Ya, bahwa memang mungkin apa yang kita lakukan di dalam hidup ini kita nggak tahu, ya. Tetapi tanpa sadar ternyata itu bisa berdampak kekekalan bagi orang lain. Mungkin saudara menabur kebaikan, ya. Saudara menabur kasih, saudara menabur doa, ya. Saudara menabur perhatian. Percayalah itu nggak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Dan saya berdoa, saudara, bahwa suatu saat nanti di dalam kerajaan surga akan banyak orang yang berterima kasih karena kehidupan kita membuat mereka juga ada di dalam kerajaan surga. Itulah agen-agen perubahan, saudara. Bahwa perbuatan kecil, simple,
didasari dari kita mengalami kasih-Nya. Kita mau melakukan kehendak-Nya. Dan kita bisa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Perbuatan kecil itu, seperti Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, supaya setiap orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya berdoa saudara, bulan ini ya, tema tentang agent of change benar-benar menjadi tema yang kita hidupi benar-benar. Sehingga setiap orang di sekeliling kita boleh mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan mereka boleh mengalami perubahan. Dan mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa.